Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Halasman SPD dari SMP Negeri 1 Pukal. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Buon. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Pandi Jafar SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Pukal. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Keluarga bagaimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Hari ini saya adakan percakapan observasi bersama beliau sebelum melakukan supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Pak Pandi lakukan. Dan kenapa hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal pada saat melakukan pembelajaran di kelas dengan percaya diri dan agar Pak Pandi bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan terbaik terhadap murid. Kira-kira begitu Pak. Pak Pandi, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin dimohon kesiapan Bapak untuk menjawab. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas? Jadi tujuan pembelajaran saya hanya fokuskan 3 saja untuk mencapai pembelajaran yang akan saya ajarkan. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan prinsip dasar bioteknologi konvensional dan modern. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Sangat luar biasa tujuan pembelajaran yang Bapak akan terapkan di kelas. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan bioteknologi modern. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan penerapan bioteknologi dalam kelangsungan hidup manusia. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat sendiri produk bioteknologi yang memanfaatkan lingkungan sekitar. Kira-kira begitu Pak ya? Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Pandi, area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa? Ya, untuk area pengembangan yang akan saya capai, saya hanya fokus di 2 saja. Yang pertama pengetahuan, kemudian keterampilannya. Kira-kira kalau di pengetahuan itu seperti apa dan di keterampilan itu seperti apa? Kalau untuk pengetahuan, ya, saya mengajukan pertanyaan kuis. Ya, bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan kuis akan saya berikan poin atau nilai tambahan. Kemudian untuk di keterampilan, ini saya akan menayangkan sebuah fungsi, ya, fungsi atau manfaat bioteknologi, ya, mungkin melalui layar LCD yang menggunakan media kanvas. Saya akan tampilkan bagaimana fungsi dan penerapan bioteknologi konvensional maupun modern dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ditelaah melalui LKPD. Baik, sangat luar biasa juga Pak Pandi untuk area pengembangan yang akan hendak dicapai. Itu yang pertama, untuk pengetahuan, pertanyaan melalui kuis dan akan diberikan poin. Kemudian yang kedua yaitu memberikan atau menayangkan sebuah video fungsi melalui media Canva dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Kemudian Pak Pandi ada pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak siapkan, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun metode pembelajaran. Jadi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi pada pembelajaran
sosial emosional siswa. Kemudian untuk model pembelajaran yang saya gunakan nanti, saya menggunakan PBL atau berbasis masalah. Untuk metode saya lebih memilih diskusi kelompok atau presentasi. Ya, jadi dari presentasi itu ada kelompok lain yang bertanya ke kelompok yang presentasi. Kemudian Pak Pandi, pertanyaan selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak siapkan? Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran yang bagaimana, ataupun metode pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini, pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi pada pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran ini, saya akan membagi 3 kelompok berdasarkan keterampilan dan kemampuan siswa. Kemudian model pembelajaran yang akan saya pakai itu berbasis masalah atau PBL, Problem Basic Learning, dengan metode diskusi. Ya. Diskusi. Baik, di sini Pak Pandi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi ke pembelajaran KSD. Kemudian model pembelajaran Kemudian strategi pembelajaran yaitu Pak Pandi akan membagi 3 kelompok berdasarkan kemampuan yang sudah di kalau pertama adanya dan kemudian Pak Pandi membagi 3 kelompok berdasarkan kemampuan siswa, dan yang terakhir metode yang beliau gunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning. Kemudian Pak Pandi, pertanyaan selanjutnya, kapan pelaksanaan observasi kelas yang akan Bapak lakukan? Insyaallah Bu Dewi, saya ada jam pelajaran hari Selasa tanggal 20 Februari di kelas 9A. Insyaallah Bu Dewi bisa sama-sama bisa untuk menentukan supervisi kelas. Baik, waktu atau kesempatan Pak Pandi yaitu di tanggal 20 Februari 2024 di kelas 9A. Terima kasih Pak untuk hari ini. Tapi sebelum saya melakukan penutupan percakapan pasca observasi, kira-kira Yang persiapannya saya dalam persiapannya saya apa sebenarnya ini apa persiapan? ya Bu, itu bagaimana rancangan pembelajaran? Terima kasih. Apa itu melalui percakapan ini apa yang Bapak? Itu dan maksudku itu belum sampai di situ itu. Apa yang Bapak? Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Pandi untuk hari ini. Tapi kita akan melakukan percakapan pasca observasi dengan dihadiri pengajar praktik pada pendampingan individu yang akan beliau lakukan pada saya. Sebelumnya Pak, sebelum saya akhiri percakapan pra-observasi hari ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan pada hari ini? Jadi melalui pra-observasi yang dilakukan Ibu Dewi, tentunya dalam persiapan supervisi kelas banyak yang harus saya siapkan, terutama untuk menunjang supaya proses pembelajaran bisa dimengerti dan mudah dipahami peserta didik.
Terima kasih Pak untuk waktunya hari ini. Sehat selalu dan terus semangat, terus berikan yang terbaik untuk siswa-siswi yang berada di SMP Negeri 1 Buka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, jadi sebelum kita menghapus pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan apa yang saya sampaikan bisa terpahami dengan baik. Dipimpin doanya dari Teman-teman sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketua kelas, berapa orang yang tidak hadir? Berapa orang? Oke, berarti sisanya hadir semua ya? Ya. Oke, sekarang sebelum kita masuk di pembelajaran, supaya pembelajaran kita terlihat nyaman, supaya apa yang saya sampaikan dapat terlaksana dengan bagus. Bersihkan dulu lingkungannya, dan jadi rumput-rumput yang berserakan, tolong dibuang di tong sampah. Oke, silakan. Satu dua orang saja yang berjalan.
virus itu kalau teknologi jadi teknologi ini apalagi di zaman sekarang ini kita tidak lepas yang dari namanya teknologi ya, apa-apa semuanya serba teknologi sekarang. Ambil uang saja harus pakai teknologi kan? Berhubungan saja ya, melalui HP Android pakai teknologi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, silakan dibaca waktunya 1 detik. Oke. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kesedaran dunia teknologi profesional dan modern. Peserta didik dapat menjelaskan peluang teknologi. Yang lain, peserta didik membuat salah satu produk dunia teknologi profesional. Jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, bioteknologi ini, ya, bioteknologi dibagi menjadi 2. Ada bioteknologi konvensional dan oke, perhatikan sini semua. Jadi sebelum presentasi supaya tidak terlalu kaku, enjoy saat pemaparan materinya. Mari sama-sama kita renggangkan pada dulu agar tidak terlalu kaku. Jadi yang ini berdiri di depan mejanya, ini juga berdiri di depan mejanya, yang ini juga maju berdiri di depan mejanya ini. Silakan diikuti senam yang saya tampilkan saya. Oke. Tanpa terbuka ya, kamu sana. Kamu di depan meja langsung saja. Oke, silakan perhatikan. Semuanya bergerak ya. Oke, itu semuanya. Oke. Ikut. Ya, bagi teman-teman ikut. Ya, macam yang dulu itu. Oke.
Oke, sudah semua kan? Oke, sekarang kita mulai presentasinya. Moderator akan memaparkan hasil diskusi dengan materi bioteknologi yang akan disampaikan langsung oleh Selviana Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selviana Hamid dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi materi bioteknologi. Pada gambar pertama terdapat gambar tempe yang termasuk dalam teknologi konvensional. Sedangkan pada gambar B terdapat gambar bayi tabung yang termasuk pada teknologi modern. Berdasarkan gambar A dan gambar B, dapat dijelaskan bahwa tempe merupakan makanan tambahan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan bayi tabung sebagai alat alternatif untuk membantu manusia memiliki keturunan yang diterapkan pada wanita. Kelebihan teknologi konvensional. Konvensional dapat dibuat dengan mudah menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar. Sedangkan modern bisa dibuat juga dengan mudah karena menggunakan alat modern mengikuti perkembangan teknologi. Kekurangan teknologi konvensional dapat menghambat proses atau pengolahan yang akan dibuat karena masih menggunakan cara tradisional. Sedangkan modern, proses pengolahannya akan terhambat apabila salah satu alat yang digunakan mengalami kerusakan karena sudah menggunakan alat modern. Dari hasil kelebihan dan kekurangan teknologi konvensional dan modern dapat disimpulkan antara teknologi konvensional dan teknologi modern adalah sebagai berikut. Teknologi konvensional tidak bisa diproduksi dengan jumlah yang banyak, sedangkan teknologi modern bisa memproduksi dengan jumlah yang banyak. Itulah hasil dari diskusi kelompok 3. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Kami akan memaparkan hasil kerja kami. Saya akan membacakan hasil lembar kerja peserta D. Gambar pertama dari tempe. Dia termasuk bioteknologi konvensional. Sedangkan gambar B, dia termasuk bioteknologi modern. Dari hasil dampak yang umum yang ditimbulkan berkaitan dengan jenis bioteknologi pada gambar A dan B, yaitu tempe merupakan bahan tabung tambahan dan kelangsungan hidup manusia sehari-hari. Sedangkan bayi tabung sebagai alternatif mudah bagi orang yang tidak memiliki keturunan. Perbandingan dari kelebihan dan kekurangan konvensional dan modern. Konvensional ialah sebagai bahan tambahan dan bisa sebagai modifikasi. Modern yaitu dapat membantu kelangsungan hidup. Kekurangan konvensional memiliki kekurangan yaitu tidak menggunakan teknologi modern. Dan memiliki kekurangan yaitu semakin banyak tabung maka manusia lebih baik tabung. Konvensional menggunakan bahan pembuatan tradisional, sedangkan modern menggunakan bahan pembuatan canggih. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rawati Halasman SBD
dari SMP Negeri 1 Bukal. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bogor. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beliau sebagai guru yang telah saya observasi dengan melakukan supervisi akademik pada kelas dan pada kelas 9. Assalamualaikum Pak Pandi. Dan saya juga tidak sendiri, di sini ada Bapak Imran Salelamaka selaku pengajar praktik yang membimbing saya di pendidikan guru penggerak. Assalamualaikum Pak. Baik Pak Pandi, setelah kita sudah melakukan observasi kelas yang sudah Bapak lakukan bersama siswa dan adik saya, dan hari ini saya melakukan percakapan pasca observasi. Kira-kira mungkin Bapak berkenan untuk menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan berdasarkan apa yang sudah Bapak jalani pada proses pembelajaran. Baik Pak Pandi, pertanyaan pertama mungkin dari saya, kira-kira bagaimana perasaan Bapak ketika melakukan pembelajaran berdigitalisasi di kelas? Jadi pembelajaran itu saya jawab saja. Bisa. Ini memang pembelajaran berdigitalisasi. Ini baru sebenarnya. Ya. Jadi kita yang mengajar masih menggunakan metode pembelajaran ceramah dan lain-lain, itu berbeda suasananya dengan pembelajaran yang ini yang lebih memfokuskan kepada siswa. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja. Jadi semuanya berfokus kepada siswa. Ada hal-hal yang tidak diketahui oleh siswa, terutama mereka yang melaksanakan. Nah, intinya pembelajaran berdiferensiasi ini ya, sangat menarik atau berketertarikan. Guru apapun model yang dilaksanakan pasti tertarik, pasti gurunya senang. Ya, karena dengan bimbingan, kemudian peserta didiknya juga mampu bekerja sendiri, dia membuat peserta didik dalam pembelajaran ini berjalan dengan lancar, kemudian mudah memahami. Berarti intinya pada pembelajaran tersebut Bapak sudah sangat senang dan merasa tertarik dengan pembelajaran yang Bapak sudah lakukan. Kemudian selanjutnya Pak, bagaimana atau Bapak bisa ceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan pada saat itu? Area pengembangan yang saya lakukan, peserta didik ini, saya kan dalam metode pembelajaran saya menggunakan KTD, kemudian saya bagi kelompok. Dalam pembagian kelompok ini, saya kan ada siswa. Ya. Mereka siswa kalau misalnya dalam pembagian program sebelumnya tidak dibagi kelompok, hanya 1-2 orang saja. Ya, ini tidak ada bebannya. Jadi ketika saya pelajari ide berikan bahwa pembelajaran seperti ini, saya terapkan di sini. Saya kasih beban itu setiap kelompok. Ini bukan saya berinteraksi sama semuanya. Yang kita tahu dari begini dari sini. Dan mereka mengerjakan pelajaran ini. Selain itu juga, antusias peserta itu juga berubah kayaknya. Ya, dalam mengerjakan materi ini, karena ditampilkan dari media juga. Yang awalnya kita menggunakan metode ceramah, ini disaksikan secara langsung. Nah, kita anak-anak, wah, ini bagus ini, ya. Dan semua lewat apa bayangan saja kata-kata kita langsung saksikan langsung. Ini secara otomatis memberikan pengetahuan siswa penasaran, sehingga untuk pembelajaran berikutnya mereka lebih aktif. Iya, berarti sejauh ini Bapak sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan sangat puas dengan interaksi siswa yang luar biasa. Baik Pak, kira-kira mungkin di dalam kelas itu karena tidak semua murid bisa memahami, ada kendala-kendala tertentu. Kira-kira kendala yang Bapak lakukan ketika melakukan pembelajaran pada murid seperti apa? Jadi kalau berbicara tentang kendala jelas ada. Iya. Ya.
ada pembelajaran yang berjalan dengan lancar, pasti ada 1-2 orang siswa ya yang mungkin standar pengetahuannya itu tidak rata. Maka jalan pintas saya jika dia tidak mengerti ya, agar sejajar pengetahuannya dengan kita ini. Misalnya dalam penugasan, saya melakukan pendekatan secara emosional. Secara emosional, kira-kira satu usul. Saya baca dulu, kira-kira itu karena ya proses pengetahuan atau penangkapan mesinnya kurang cepat begitu istilahnya. Kalau ternyata metode pembelajarannya itu harus begini. Misalnya anak ini tidak suka dengan penjelasan terus, tapi kalau untuk berbuat produk atau sesuatu dia semangat sekali. Ini kita sesuaikan. Misalnya dalam pembuatan yang ada ini, ya. Ini peserta didik kita sudah mengamati sebenarnya. Ya, kemudian ada pendapatnya, kemudian menulis. Berarti Pak Pandi melakukan pendekatan secara personal ya, kepada peserta didik, kendala apa yang dialami. Baik Pak Pandi, mungkin yang selanjutnya ketika Pak Pandi sudah melakukan langkah-langkah sedemikian rupa, kemudian apa rencana Pak Pandi ke depannya agar pembelajaran ini bisa lebih menarik atau lebih menantang lagi buat kita guru dan akan diimplementasikan ke siswa-siswa? Terkait dengan pembelajaran untuk ke depannya, tentunya banyak inovasi atau rencana yang harus kita kembangkan dan persiapkan. Dan pembelajaran ke depan ini ya, bisa berjalan dengan lancar, bisa dipahami dan menyenangkan. Terutama yang harus kita persiapkan itu adalah media. Maka media pembelajaran ini tidak terlalu efektif pada pembelajaran sebelumnya. Saya menemukan media yang sangat besar. Media yang di laboratorium ini kan cuma sudah dipakai. Ini anak-anak peserta didik penasaran ini sebenarnya alat-alat apa? Nah, maka itu untuk ke depan kita semua perkenalkan alat-alat media-media yang mendukung media pembelajaran. Ya, supaya peserta ini tidak kaget. Ini alat apa Pak Guru? Atau baru kan lihat. Hanya ke depan itu peserta itu kalau diinteraksikan atau dipergunakan dengan media belajar yang mendukung pembelajaran. Baik, berarti rencana Bapak ke depan akan lebih mengefektifkan lagi siswa untuk mengenal media atau alat peraga yang berada di siswa demi mendukung proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kemudian kira-kira kalau Bapak berkenan mengizinkan saya kembali mungkin melihat atau mengevaluasi kembali apa yang sudah Bapak lakukan, kira-kira tanggal berapa mungkin Bapak bisa kembali untuk bisa melihat Pelajaran. iya Setelah saya hari Sabtu ini ada pembelajaran untuk kelas 9 ini yang kelas 5 ya boleh kita harus kelas ini sebelumnya. tidak ada masalah kelas berbeda atau sebelumnya, yang penting penerapannya sudah sudah mengarah atau sudah berubah. Yang jelasnya di hari baik, terima kasih Pak Pandi untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan, dan mungkin ada refleksi sedikit dari Bapak PP untuk Bapak penjelasan. Terima kasih sudah sangat menyenangkan dan saya juga apresiasi kan potensi bawah juga ini pun juga sudah melakukan diskusi dalam cara bagaimana tentunya program pemberpihakan terhadap pendidikan itu jadi insya Allah merupakan sesuatu yang perlu kita terapkan di satuan
kedepannya nanti sesuai dengan visi misi sekolah kita. Jadi pendidikan itu kayaknya akan perlu kita tingkatkan. Insya Allah kalau ini kita lakukan itu akan ada perubahan. Baik, setelah itu setelah saya mengamati kali keseluruhan Bapak, kira-kira dari Bapak ini apa perasaan Bapak kira-kira melakukan ini kalau kira-kira kesannya tadi di awal tadi. Jadi sebenarnya kaget juga. Kaget juga. Kan di sekelas ada wawancara lagi. Cuma saya permasalahan. Mungkin ini bagian dari tugas sendiri. Perasaan senang bisa membantu ada CPB, pas ada yang perlu saya sangat senang bisa membantu. Itu perasaan saya. Saya merasa sangat dibutuhkan. Saya merasa sangat dibutuhkan dan saya merasa bangga. Oh, dari sekian banyak saya yang dia pilih, saya merasa bangga. Jadi memang sebenarnya intinya kan kita ini mau melihat beliau DGP ini untuk karena begini posisi saya sekarang ini 50% itu nilai sama saya. Nah, makanya saya turun langsung, tidak hanya menilai online itu 50. Jadi apa kan ini? Karena belinya saya melihat macam itu betul-betul karena saya buat laporan. Jadi setelah itu tadi kan ditanyakan sekarang saya kira-kira beliau atau Bapak melakukan itu kira-kira apa kendala yang bisa memandang beliau dalam perjalanan tidak kendala Bapak dengan beliau kita perlu yang minta maaf tentunya kali ini toh